Shalom teman-teman. Ditinggalkan dan meninggalkan ternyata gak enak ya. Tapi kadang-kadang kita harus mengalaminya. Dalam tiap fase hidup, pasti teman-teman juga saya pernah ditinggalkan dan meninggalkan. Ada berbagai macam faktor yang melatar belakanginya. Tapi bisa jadi ini karena kesementaraannya manusia di dunia ini, sehingga kita harus melewati tahapan-tahapan yang demikian. Sakit, sedih, kecewa, bingung, gelisah, resah, dan ada berbagai macam hal yang menyelimuti pikiran kita, hati kita. Ya, mungkin dengan kecanggihan teknologi, kita bisa saja bilang bahwa gak apa-apa, masih bisa Zoom meeting misalnya, video call melalui WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Tapi bukankah gak sama? Untuk kami pendeta yang seringkali berpindah-pindah tempat, kami seringkali mengalami berbagai macam perasaan yang bercampur aduk karena harus meninggalkan orang-orang yang disayang, karena harus juga berjumpa dengan orang-orang yang kami sayang di tempat yang baru. Situasi-situasi di ruang-ruang publik, tempat di mana transportasi harus kami tumpangi, itu situasi-situasi yang menarik. Misalnya saja di bandar udara. Di sana bukan hanya kita lihat pesawat akan terbang atau orang hilir mudik, tapi kalau kita mencermati ada berbagai macam ekspresi perpisahan yang nampak, atau juga kebahagiaan karena dia akan pergi dari satu tempat lalu menuju tempat yang dia jumpai, orang-orang yang dia kasihi sedang menantinya. Dan karena itu ada banyak hal yang dirasa. Kita bisa saja lihat seseorang sedang sendiri, tapi dia tenggelam dalam perasaan dan pikirannya. Teman-teman juga pasti pernah begitu. Orang mungkin lihat kita sendiri, tapi kita sedang bercengkrama, bercakap-cakap dengan orang yang kita sayang melalui alat komunikasi kita misalnya. Atau bahkan kita tenggelam pada catatan-catatan di surat yang kita baca. Wah, ngomong-ngomong soal surat, jangan-jangan teman-teman bukan orang-orang yang masih menerima surat saat ini. Tapi bagi orang-orang yang pernah mengalami masa-masa seperti surat menyurat, itu ada hal-hal menarik lainnya yang dirasakan tentunya. Dan semua ada pada sebuah hal yang kemudian bisa kita sepakati dengan perasaan yang tidak mungkin tergambarkan hanya dengan satu kata. Apalagi kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, lalu kita tidak bisa lagi menyuratinya secara langsung. Secara langsung dia baca, secara langsung mungkin dia dengar apa yang kita katakan menurut kita, karena dia meninggal. Dia meninggalkan kita karena ajal. Ajalnya menjemputnya, lalu kemudian memisahkan kita darinya. Mungkin teman-teman belum pernah kehilangan orang tua. Bersyukur dampingi mereka saat ini, lalu kemudian manfaatkan waktu yang ada. Tapi saya secara khusus dengan adik saya adalah orang-orang yang kalau bisa dibilang orang-orang yang ditinggal oleh ayah dan ibu dalam versi mereka meninggalkan dunia ini. Mungkin teman-teman ada yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya karena situasi, karena berbagai macam hal. Teman-teman gak sendirian. Ada begitu banyak orang juga yang merasakannya. Tapi
Gak perlu malu-malu untuk mengakui bahwa teman-teman juga kesepian. Kadang-kadang kita gitu, merasa bahwa orang yang masih hidup dalam kenangan adalah orang yang lemah. Padahal gak perlu lupa, bukan? Bukankah kita gak mengidap amnesia sehingga kemudian kita bisa melupakan orang yang kita sayangi? Satu yang pasti, ketika hidup menyajikan begitu banyak keterpisahan, perpisahan, ditinggalkan, meninggalkan dengan beragam versinya, Mazmur 27 ayat 10 bilang begini, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ini kesaksian iman, juga pengakuan iman pemazmur bahwa Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang menyambutnya, Tuhan juga yang berperan sebagai ayah ibunya. Dalam segala peristiwa kita bersyukur teman-teman, punya Tuhan yang menyambut kita. Ngebayangin kalau kita tiba, misalnya dari bandara tadi, lalu tiba di tempat tujuan, ada yang sambut. Ada banyak orang punya cara menyambut. Saya pernah ada cerita ketika saya cuti tahun pertama, saya disambut di stasiun kereta oleh teman-teman di Malang dengan hal yang bagi saya sih malu saat itu. Karena mereka sambut dengan ada rangkaian bunga dari bunga-bunga kertas krep kalau nggak salah namanya, lalu dikalungkan ke saya, lalu nama saya, karena panjang nama saya Troice Patricia Aprilia Sapakoli, lalu disambung dengan beberapa kertas A4 atau legal, saya lupa begitu ya, tapi disambung panjang dan banyak orang melihatnya. Dan memang sengaja mereka lakukan. Ya memang teman-teman di Malang ini sampai sekarang masih berteman karena seperti saudara begitu. Tapi kembali lagi soal penyambutan begitu tuh yang bikin kita rasanya gak bisa lupa. Rasa-rasanya menyenangkan bahwa ketika kita berada di satu tempat, ada orang yang juga sedang menantikan kedatangan kita. Ini yang paling luar biasa yang Mazmur saksikan, ada Tuhan yang menyambut kita. Ini kayaknya menutupi segala luka. Cintanya sungguh luar biasa sehingga derita akibat kehilangan, akibat orang-orang yang mengkhianati kita mungkin, akibat kita mungkin yang harus melanjutkan tugas tanggung jawab entah sekolah, entah karir, dan lain sebagainya, sehingga kita harus berpisah dengan situasi yang sungguh membuat kita nyaman, istilahnya zona nyaman begitu. Tapi kemudian kita tahu persis pada satu tujuan yang luar biasa, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia sambut kita. Teman-teman, biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita sebelum kita beristirahat saat ini, supaya kita istirahatnya bisa nyenyak. Karena jika ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, ada situasi yang sungguh melegakan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia menyambut kita dalam dekapan kasih-Nya. Selamat beristirahat ya teman-teman. Percayalah bahwa setiap kesedihan yang kita rasakan, bahkan ketika mungkin kita merasa sendirian, kasih-Nya sungguh-sungguh melegakan. Mungkin ketika kita takut menghadapi situasi-situasi kehilangan, ada kasih Tuhan yang menguatkan kita. Karena itu, beristirahatlah dalam perasaan yang damai. Jangan lupa berdoa. Lalu kemudian besok kita lanjutkan lagi perjalanan hidup dengan sebuah sukacita ilahi, menjalani hidup yang biasa, bahkan mungkin ada kejutan-kejutan yang luar biasa, dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun orang-orang terdekat kita
meninggalkan kita, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita.